Ya, kita akan lanjutkan. Tadi terakhir kita telah membuat bentuk dari warna gradiasi warna atau graduate color. Nah, sekarang karena kita sudah melihat nih, jadi di setiap wilayah atau kelurahan ini itu akan menunjukkan interval seperti ini. Jadi yang warnanya terang itu adalah 0 sampai ke yang paling tinggi itu atau warna ini, warna paling gelap itu berarti yang paling tinggi seperti itu. Nah, tapi kan seperti kita lihat dari data ini sendiri belum menampilkan adanya nama-nama dari setiap kelurahan. Maka caranya yaitu dengan membuka properti, klik layer tadi, kita klik properties. Nah, di properties ini kita klik label. Nah, sebelumnya, sebelum jadi tadi, labelnya itu masih berupa kata kunci lain. Maka kita kemudian ganti dengan NAMOBJ atau NAMBJ lainnya juga boleh, tapi dengan kata kunci tetap NAMOBJ. Kemudian kita klik OK. Kan kita lihat di sini walaupun kita sudah memasukkan, tapi belum tampil di layarnya. Kita kemudian klik kanan dan label future. Ini kita klik centang, maka akan keluar penamaan dari setiap wilayah ini. Kita juga bisa ganti hurufnya dengan properti tadi. Nah, tapi tadi itu kan menggunakan warna gradiasi ya. Kita juga bisa mengaplikasikan data diagram batang tadi ke layar ini, layar dari SHP. Caranya bagaimana? Kita ke simbologi lagi. Tadi itu kita kan di quantity. Sekarang kita ke chart. Nah, di chart ini kita dapat memilih beberapa kategori untuk ditampilkan. Kalau tadi untuk tabel yang hanya ditambahkan di sisi peta itu mungkin hanya satu ya kemasan, maka dalam fitur ini kita dapat menambahkan 3 jenis kategori. Misal kita pilih kemasan, kemudian sumber air dari sungai, dan juga sumber air dari pompa. Itu kita klik-klik di charge, dan ini bentuknya apa ya. Nah, di sini kalau background kita default aja. Kemudian kita pilih color theme. Color theme ini itu nanti akan berupa pemilihan warna. Maka kita akan dapat memilih warna sesuai pilihan kita. Kita pilih warna yang ini saja untuk gradiasinya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan tampil beberapa diagram lingkaran untuk tiap wilayah berupa persentase dari jumlah air yang berasal dari kemasan, persentase dari sungai, dan juga dari pompa. Nah, ini misalnya ya, kita dapat melihat di Logosari ini, maka dapat kita lihat masyarakatnya lebih banyak menggunakan pompa daripada menggunakan air kemasan dan juga air sungai. Begitu juga dengan kecamatan lain atau kelurahan lain seperti Kelurahan Gugut, hampir keseluruhan masyarakatnya menggunakan pompa. Jadi dari situ menunjukkan kalau adanya visualisasi ini itu dapat membantu kita untuk membaca karakteristik suatu wilayah. Nah, kita juga bisa menggunakan dengan adanya fitur lain, yaitu dengan menggunakan tabel diagram batang. Kita ke properties lagi. Nah, sekarang kita milih bar atau kolom. Nah, di bar atau kolom ini kita masih bisa memilih beberapa kategori lagi. Sebenarnya tidak harus 3, kita juga bisa memilih hampir semuanya. Mungkin di sini kita akan tambahkan data dari sumur.
kita ganti warna. Nah, jadi di sini itu kita merupakan benar-benar visualisasi data tabel secara geografis, karena benar-benar ditunjukkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, ini kita coba menggunakan diagram batang ya. Kita klik OK. Nah, maka akan terlihat beberapa persentase. Nah, dari sini kita bisa melihat, misalnya sama seperti tadi, bagaimana mayoritas dari wilayah ini tuh menggunakan sumur, seperti itu kan. Nah, mungkin kalau untuk labelnya kurang terlihat jelas, kita bisa mengganti style tulisannya agar lebih terlihat. Itu dengan menggunakan label tadi, kita mungkin, nah di label tadi kan ini ada teks simbol, kita bisa utak-atik. Mungkin kita menggunakan Arial Black atau kita perbesar hurufnya. Kita bisa klik OK. Nah, seperti itu. Maka nanti mungkin akan terlihat lebih jelas dari penamaan wilayah-wilayah ini. Kita akan coba lagi dengan kuantitis berupa color gradiasi. Ini kita klik kuantitis. Sebenarnya di kuantitis ini itu ada banyak jenisnya, ada gradasi simbol, ada proporsional simbol, ada titik density atau titik kepadatan, tapi ini biasanya itu untuk persebaran-persebaran penduduk seperti itu ya, dan biasanya itu digunakan graduated saja. Nah, karena graduated ini tuh lebih dengan interval, maka pewarnaannya pun lebih seperti spektrum seperti ini. Coba lagi. Mungkin kalau data dia keluar, kita gunakan lagi chart. Ya, ya intinya seperti itu. Jadi untuk visualisasi tabel ini itu pada intinya ialah untuk mempermudah kita untuk membaca data tabel tersebut, karena dengan hanya data tabel mungkin kita akan sulit untuk membandingkan data yang ada dengan keadaan existing wilayah. Dengan adanya visualisasi tabel ini, pastinya akan lebih mempermudah kita untuk membandingkan gitu tentang mungkin jumlah angka-angka atau jumlah dari tiap kebutuhan fasilitas makan mungkin, atau maka kita bisa membaca adanya bagaimana sih kesebaran fasilitas di suatu wilayah, apakah sudah merata atau belum, atau ada ketimpangan, dan itu disajikan dengan beberapa visualisasi tabel seperti yang sudah disebutkan, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan juga gradasi warna. Sekian video penjelasan tentang tabel atau visualisasi data tabel pada ACMAP. Terima kasih.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.